Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Irin Pepriansari, peserta Latsar CPNS Pemerintahan Kabupaten Sumbawa dari Angkatan 52, kelompok 1 dengan mentor Bapak Insinyur Haji Heri Ervan Rais. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu agenda pertama saya, yakni tentang isu kontemporer. Yuk disimak. Identifikasi masalah ini diperoleh dari penemuan masalah atau problematika yang terjadi pada unit kerja saya, yakni di UPT Puskesmas Hilir. Isu yang muncul bersumber dari hasil observasi dan pengalaman saya selama saya mengikuti masa percobaan CPNS. Adapun isu yang saya angkat di sini ada 7 isu. Yang pertama, belum optimalnya pencegahan anemia pada kelompok remaja putri. Yang kedua, kurangnya kepatuhan berobat pasien hipertensi. Yang ketiga, kurang optimalnya cakupan vaksinasi COVID-19 pada lansia. Yang keempat, kurang optimalnya penjaringan suspek tuberkulosis paru. Yang kelima, belum optimalnya capaian ASI eksklusif pada ibu menyusui. Yang keenam, kurangnya ketersediaan obat-obat emergensi di ruang instalasi gawat darurat. Yang ketujuh, ketidaklengkapan penulisan resep di rawat jalan. Selanjutnya, untuk menganalisis isu tadi, kami menggunakan metode APKL yang merupakan akronim dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Adapun artinya di sini aktual itu artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di dalam masyarakat. Yang kedua, problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks hingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Yang ketiga, kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir, kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, berdasarkan analisis dengan metode APKL ini ditemukan satu isu prioritas di mana kurang optimalnya cakupan vaksinasi COVID-19 pada lansia. Dari hasil analisis isu melalui pendekatan APKL, maka isu strategisnya yang muncul yakni kurang optimalnya cakupan vaksinasi COVID-19 pada lansia di wilayah kerja UPT Puskesmas Hilir. Nah, dari sini kita akan mengetahui penyebab atau akar masalah yang didiagnosa menggunakan fishbone diagram. Di sini kita lihat ada 4 dari segi manusianya, dari materialnya, dari metode, dan dari lingkungannya. Dari manusianya sendiri, lansia takut dan belum paham manfaat vaksin COVID-19. Dan adanya penyakit komorbid pada lansia sehingga tidak lolos screening dan tidak mau kembali lagi untuk melakukan vaksinasi. Serta SDM tim vaksin yang masih terbatas. Dari segi material, lansia banyak yang belum terdaftar untuk vaksinasi COVID-19. Dari metodenya, di sini kurang edukasi dan penyuluhan tentang vaksin COVID-19 pada lansia, serta media sosialisasinya yang kurang, terutama dalam bentuk poster ataupun leaflet. Sedangkan dari lingkungannya, banyak berita hoax tentang vaksin COVID-19 yang menyebar di masyarakat, serta wilayah puskesmas yang luas dan jarang terlalu jauh untuk mengakses vaksin ke puskesmas. Dari isu yang diangkat tadi, ada beberapa alasan penting yang mendasari isu tersebut harus segera diselesaikan. Adapun dampak-dampak yang bisa muncul jika isu tersebut tidak segera diselesaikan antara lain meningkatnya jumlah angka penderita COVID-19 pada masyarakat, khususnya pada lansia di wilayah kerja UPT Puskesmas Hilir. Yang kedua, masyarakat khususnya lansia semakin takut untuk vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, kurangnya pemerataan cakupan vaksinasi COVID-19 pada lansia di wilayah kerja UPT Puskesmas Hilir. Yang keempat, tidak terbentuknya kekebalan berkelompok atau herd immunity pada masyarakat khususnya lansia di wilayah kerja UPT Puskesmas Hilir. Untuk mendukung pemecahan isu prioritas yang telah ditentukan, maka akan dilaksanakan 5 rencana kegiatan, yakni membuat grup WhatsApp kader desa untuk mengumpulkan data sasaran lansia yang akan dilakukan vaksinasi COVID-19. Yang kedua, pembuatan poster tentang manfaat dan informasi yang valid mengenai vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, pembuatan dan penyediaan leaflet mengenai manfaat dan informasi yang valid mengenai vaksinasi COVID-19. Yang keempat, melakukan penyuluhan tentang pentingnya vaksin COVID-19. Dan yang terakhir, mungkin melakukan edukasi pada lansia yang memiliki penyakit komorbid. Sekian presentasi saya.
Semoga bermanfaat. Ayo jaga agar lansia terhindar dari COVID-19 dan laksanakan protokol kesehatan dengan cara 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, sabut, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.